Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari, saling mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, belajar ilmu Islam, yang mana kali ini kita akan mengangkat tema keutamaan sholat, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang mana kebahagiaan itu akan kita dapat apabila Allah bahagia, apabila Allah dekat dengan kita, sehingga kehidupan kita semuanya mudah dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, yang pertama, kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat, yang mana sholat itu memiliki keutamaan. Yang pertama yaitu sebagai rukun Islam yang kedua setelah bersahadat kepada Allah dan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka rukun Islam yang kedua yaitu kita harus melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya berbunyi, Islam dibangun di atas 5 dasar pokok. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah yang patut disembah dengan benar, kemudian bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan kelima naik haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, teman-teman, keutamaan dari sholat yaitu sholat adalah tiang dari agama kita, yaitu agama Islam. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan bunyi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah dengan benar selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dariku, kecuali dalam keadaan hak-hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketiga, teman-teman, yaitu keutamaan sholat. Yang ketiga yaitu sholat merupakan amalan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana sebuah hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya hal pertama atau amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya yaitu sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Namun apabila sholatnya rusak, maka dia akan gagal. Jika pada amalan wajibnya atau amalan fardunya ada yang kurang, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman dan memerintahkan, periksalah apakah ada ibadah sunnahnya, yang mana ibadah sunnah tersebut untuk menyempurnakan ibadah wajibnya. Dan ini berlaku untuk semua amalan-amalannya. Hadis riwayat Abu Daud. Oke teman-teman, dari penjelasan hadis-hadis di atas, beberapa dalil di atas tentang keutamaan sholat, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya sholat adalah rukun Islam yang kedua
Kemudian sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin harta, darah, dan nyawa seorang muslim itu, seorang manusia itu apabila melaksanakan sholat. Kemudian karena urgensinya sholat, maka seorang muslim itu yang pertama kali dihisab amalannya yaitu amalan sholat. Sholat yang baik, menjaga dan melaksanakannya dengan baik, maka ia akan menjadi amalan yang membawa keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila sholatnya diabaikan dan diremehkan, maka akan menjadi dia sebagai orang yang merugi dan orang yang gagal. Oke teman-teman, apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, kemudian dibagikan agar teman-teman lain bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Ada lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya itu khilaf dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.